Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harsal Farizi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara trigger after dan before dalam praktek ini. Nah, dalam praktek ini trigger yang sudah dilakukan terdapat dua jenis. Dua jenis itu yang digunakan before dan after. Keduanya sama-sama berjalan secara otomatis, tetapi bekerja pada waktu yang berbeda. Nah, yang satu A, trigger before. Trigger jenis ini berjalan sebelum operasi insert atau update masuk ke tabel. Ingat, insert atau update ke dalam tabel. Ini yang before. Nah, trigger before juga digunakan untuk mengecek validasi stok, apakah stok cukup, menghitung potongan harga atau diskon, mengubah nilai pada kolom new sebelum disimpan ke tabel. Nah, sebelum data ditulis ke database, trigger ini mengevaluasi dulu apa datanya layak disimpan atau tidak. Nah, kelebihan before trigger dalam praktek ini mencetak data tidak masuk, tidak valid masuk, dapat membatalkan transaksi jika suatu kondisi tidak terpenuhi, bisa mengubah neo nilai yang akan disimpan seperti menghitung diskon persen, menghitung harga total. Contoh pada praktek trigger. Nah, seperti ini. Validasi stok, menghitung diskon otomatis sebelum data disimpan. Nah, jika stok tidak mencukupi, operasi insert akan dibatalkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan trigger after. Nah, untuk trigger after berjalan, ini adalah setelah data berhasil masuk ke dalam tabel. Ingat, data yang sudah masuk benar-benar masuk ke dalam tabel. Nah, trigger after juga digunakan mengurangi stok barang setelah transaksi benar-benar masuk. Yang kedua, melakukan update tabel lain berdasarkan data transaksi. Nah, trigger after ini ada kelebihannya juga. Kelebihan after trigger ini dalam praktek menghindari kesalahan stok jika transisi gagal. Proses hanya dijalankan jika data sudah pasti tersimpan. Cocok untuk update data lain bergantung pada data transaksi nilai. Nah, kodenya itu TRG kurangi. Nah, ini adalah kodenya. Dijalankan transaksi masuk untuk mengambil neo. Kita buat baru neo kode barang, kode batang, kode barang. Nah, mengurangi stok sesuai OT yang dibeli. Nah, before dan after mempunyai perbedaan yang tersendiri. Nah, before ini menjalankan logika sebelum data masuk, bisa membatalkan transaksi, bisa memodifikasi nilai neo, cocok untuk validasi perhitungan otomatis. Sedangkan after menjalankan logika setelah data masuk, tidak bisa membatalkan operasi setelah terjadi.
tidak bisa mengubah nilai new. Nah, kalau after tidak bisa mengubah nilai new ya, cocok untuk update stok atau log aktivitas. Before untuk, nah, before ini untuk memeriksa dan perhitungan. After untuk tindakan lanjutan setelah transaksi berhasil. Nah, singkatnya, before dan after ini adalah pemeriksaan dan perhitungan, dan untuk after tindakan lanjutan setelah transaksi berhasil. Nah, sekarang kita membahas fungsi variabel new kode barang pada trigger rolling stock. Nah, saya akan menjelaskan dalam trigger terdapat dua variabel, new dan old. New dan old. Nah, untuk new, data yang baru akan dimasukkan, dan untuk yang old, data sebelum diubah, khususnya update dan delete. Nah, pada trigger kurangi stok digunakan kurangi stok untuk digunakan new barang. Fungsi utama menunjukkan barang apa yang sedang diproses dalam transaksi. Nah, yang nomor dua, tadi nomor satu ya yang baru saya jelaskan. Yang nomor dua digunakan untuk mencari stok barang pada tabel barang. Nah, harus ada tabel barang dulu. Tiga, meminjam bahwa stok yang dikurangi setelah seluruh sesuai dengan transaksi yang baru dimasukkan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ketika user melakukan transaksi? Misal masukkan kode barang, misalkan orang masukkan kode barang. Nah, trigger 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 after akan aktif. Database otomatis mengambil nilai itu melalui kode barang. Ini kode barang akan mengambil dari sini. Kemudian menjalankan mengurangi stok pada barang tersebut. Nah, jika ada neo kode barang ini, ya, database tidak tahu barang mana yang harus dikurangi. Nah, gitu. Nah, saya akan menjelaskan nomor 3. Cara trigger hitung diskon pada di stok. Nah, saya akan menjelaskannya dulu. Trigger ini adalah before insert, sehingga ia berperan sebagai penjaga gerbang. Nah, langkah kerjanya saya memberikan kodenya saja ya. Nah, langkahnya ini, yang kode barang ini, membaca barang berdasarkan neo kode barang. Yang kedua,
seperti ini kodenya. Nah, ini berfungsi untuk mengecek stok barang di tabel barang. Nah, ya. Nah, jika OT yang ini, kode ini yang diinput lebih besar daripada stok, lebih besar daripada stok ya. Nah, terus nah, yang ini bisa kalian isi terserah ya. Ini, ini saya memberi contohnya saja. Nah, saya ulangi dari awal. Yang ini trigger membaca barang berdasarkan name kode barang. Nah, kemudian mengecek stok barang di tabel barang. Nah, memakai kode ini. Nah, ini terserah yang kalian pakai untuk untuk nama tabel, ini juga tergantung tabel kalian yang ingin dipakai nanti. Nah, yang nomor 3 ini, yang ini, nah ya ini, jika OT yang diinput lebih besar daripada stok, lebih besar daripada stok. Nah, maka trigger menghasilkan error menggunakan perintah ini. Nah, kalau dia mau lebih stok, kodenya ini. Nah, untuk menampilkan nama error yang untuk lebih stok, dia akan menggunakan ini. Nah, kodenya ini. Ini kode barang di dalam tabel yang lebih dari stok. Misalkan stoknya 4.601 gitu. Terus lebih kan, lebih satu, maka stok tidak mencukupi, transaksi dibatalkan, kodenya ini. Nah, signal ini, nih signal adalah perintah khusus SQL started ini, SQL, MySQL untuk memunculkan error buatan sendiri. Jadi bukan error di dalam sistem, tapi kita membuat error tersendiri. Nih, memakai ini, jangan lupa ini ya, tidak semua. Memuncul error buatan sendiri, menghentikan proses insert, membatalkan transaksi sebelum data masuk tabel. Nah, transaksinya akan dibatalkan dan datanya nggak bisa masuk di dalam tabel. Nah, ada dampak buruknya dan akibat tidak ada data yang masuk ke tabel transaksi, tidak ada stok yang berubah, insert sepenuhnya gagal.
Nah, aman. Apa yang terjadi pada diskon persen dan harga total jika tidak bukan trigger before? Jika trigger before tidak digunakan, maka logika otomatis seperti perhitungan diskon dan total harga tidak terjadi. Akibatnya, A. Satu dapat pada kolom diskon persen di tabel. Tanpa trigger, diskon persen tidak diisi otomatis. Bisa menjadi 0 sama 0, bahkan bisa error atau nilai manual dari user. Artinya, sistem tidak lagi menghitung diskon secara otomatis berdasarkan skenario 2. Ini akan menyebabkan laporan transaksi menjadi tidak konsisten. Nah, yang nomor 2, dampak pada kolom harga total. Normalnya, trigger before menghitung otomatis seperti ini kodenya. Nah, ini kodenya akan menghitung otomatis jika trigger tidak ada. Harga total juga tidak dihitung otomatis, bisa menjadi 0, salah hitung hingga input manual. User harus menghitung sendiri, rawan error besar takutnya. Nah, nomor 3, dampak umum jika trigger before dihilangkan. Ini dampak-dampak umumnya ya. Laporan tidak akurat, 1. 2. Menghitung diskon tidak konsisten, 2. Harga total bisa salah dan merugikan pembelian atau penjualan. Ini nomor 3. Nah, yang nomor 4, sistem tidak lagi cerdas atau otomatis, tidak memenuhi aturan logika skenario diskon yang diajarkan pada praktik. Nah, sekian. Nah, ini kode-kodenya yang harus dipahami. Yang ini untuk nomor 3. Yang satu sama 2 tadi saya jelaskan. Ini kode-kode yang penting untuk menghitung stok jika kalian ada perasaan jual gitu ya, marketing, ya maka kode-kode ini. Nah, ini ya nomor 4 itu untuk menghitung otomatis. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.